aja ya teman-teman chat people. Nah, tema kali ini kita bakal ngomongin soal the future face of the Indonesia transportation industry. Terdengar berat ya, tapi tenang aja kita bakal kemas ini secara ringan, jelas, padat, biar teman-teman semua tuh bisa paham apa yang kita lagi talk show hari ini. Nah, di sebelah kiri saya ini, dia adalah Bapak Andrew Daniel sebagai Sustainable Manager of Gojek. Dan juga yang pakai jaket Gojek ini, wah ini luar biasa. Pak Syahrul Munir atau biasanya kita panggil Om Munir adalah bagian dari Gojek Community. Beri tepuk tangan yang meriah untuk mereka berdua. Oke, nama saya Andrew, halo semua. Biasanya dipanggil Andy, kalau sama-sama teman-teman kantor dan lain-lainnya. Kerjaan saya di tim sustainability di GoTo adalah untuk men-strategize dan kasih hasil laporan mengenai strategi dan komitmen 3-0-nya kita di GoTo. 3 komitmennya adalah 0 emisi, 0 sampah, dan 0 hambatan. Saya Syahrul Munir, biasa di komunitas dipanggil Munir doang saya. Munir doang, oke. Saya bergabung jadi driver Gojek di tahun 2017. Jadi ini mungkin sedikit briefing juga ya teman-teman. Nah, Om Munir ini juga dia adalah salah satu driver yang juga memakai produk electric vehicles atau motor listrik juga, dan juga adalah salah satu pemakai motor listrik dari Charge. Betul ya Om ya? Betul. Nah Om mungkin boleh sih jelasin dikit sih, gimana nih pendapat Om tentang motor listrik, apalagi ya kan Om udah pernah nih pakai motor Charge, dan mungkin dari teman-temannya Om juga sama driver juga udah pernah pakai. Pendapat kalian tentang motor listrik dari Charge tuh atau mungkin motor listrik sendiri itu gimana sih Mas? Om? Sebelumnya saya kenal sama motor listrik Charge itu di Oktober ya, Oktober 2022. Saya tuh pakai langsung Rimau waktu itu. Karena gini, untuk keistimewaan motor listrik Charge itu satu laki banget gitu ya. Terus dia punya jarak tempuh juga jauh ya. 200 kilo ya per 2 baterai gitu. Terus untuk dibawa ngebit kalau kita bilangnya ngebit ngojek ya. Itu oke banget deh, comfort banget, nyaman gitu ya. Baik di segi drivernya, terus di segi penumpangnya gitu ya. Kebanyakan tuh puas gitu ya. Kalau kita bawa juga kita juga nggak ada suara. Terus lembut lah gitu ya. Nggak ada getaran gitu ya, satu gitu. Ya itu aja sih. Oke. Dan mungkin ini adalah salah satu upaya dari teman-teman driver juga buat mengurangi polusi ya Om. Betul, jadi gini, dengan kita pakai motor listrik tuh biarin kulit kita yang hitam, langit Jakarta nggak usah. Ya. Cukup kulit driver yang hitam, langit Jakarta nggak usah. Ya betul. Statement loh, keren banget loh Om Munir, parah keren banget. Di tengah permasalahannya polusi, apalagi di Jakarta, ada chance-nya nggak sih buat menghadapi ini? Ada banget menurut aku. So, semenjak tahun 2020, Gojek kan munculin komitmen yang tadi saya bilang, nol emisi or zero emissions. Salah satu pilar utama di dalam situ adalah setelah kita cari sumbernya paling utamanya di mana, itu dari kendaraan-kendaraan yang ada di ekosistem kami gitu kan. So, tujuannya adalah gimana cara kita bisa mulai transisi semua kendaraan ini ke kendaraan listrik gitu kan. Harapannya ada di situ, at least dalam ekosistem kami, dan kita sangat senang untuk lihat perkembangan sepertinya. Gimana sih terhadap industri layanan transportasi bisa menyeimbangkan antara memberikan layanan yang terbaik tapi tetap mengurangi dampak negatif dari lingkungan? I think the good news adalah kalau nanya orang-orang yang pernah pakai kendaraan listrik gitu kan, mungkin Bapak sendiri udah pernah rasain juga kayak kualitas motornya dan kayak experience untuk pakainya itu sama gitu kan. Malah bisa lebih baik juga gitu. So kalau dibilang gimana caranya ya mungkin tinggal dicobain aja gitu kan. Betul. Harus mencoba ya, berani mencoba ya, betul. Dan mungkin dari Om Munir sendiri nih, kan udah pernah nih, udah berapa lama berarti pakai motor listrik berarti Om?
Dari Oktober 2021 lah. Wah, berarti udah mau jalan 3 tahun ya. Betul, saya udah mulai pakai motor listrik. Oke, merasa ada manfaatnya nggak sih Om selama pakai motor listrik ini? Ya jelas banyak sih. Satu ya dari segi pendapatan pertama. Kalau saya pakai motor konvensional, itu saya bisa habisin uang itu sekitar 70.000 sehari. 70.000? Betul, hanya untuk BBM, bensin gitu ya. Oke. Belum biaya operasional lah bahasanya buat Betul, sendiri betul. gitu ya. Tapi semenjak saya pakai motor listrik gitu ya, pakai motor charge gitu ya. Saya sewa itu rimau itu 55.000 Oke, itu per hari ya. Oke. Sementara untuk chargingnya saya tukar baterai itu cuma 5.000 gitu. Nah sehari itu saya cuma 3 kali ganti. Berarti 15 berarti ya. 55 tambah 15. Ya mungkin sama nilainya 70 juga. Tapi ada nilai plusnya. Saya bebas perawatan. Oh, benar. Betul. Saya nggak harus keluarin uang lagi untuk perawatan motor saya kan gitu kan. Karena di cas itu udah ditanggung semua perawatan kendaraan itu semua udah ditanggung. Termasuk ban. Itu aja sih. Gimana sih proses terciptanya kolaborasi antara Gojek sama Chat sendiri? Boleh ceritain Mas? So dalam strategi kita untuk mencapai transisi ke kendaraan listrik tersebut itu, ya kita obviously harus kerja dengan beberapa pihak yang banyak gitu kan, termasuk brand. Nah, so dengan hal itu kita bertemu dengan Charge dan kami di Gojek tuh membantu untuk menyalurkan promo yang khusus untuk driver-driver di Gojek gitu kan. Salah satunya kayak ada deposit gratis contohnya gitu kan. Mas Endi sendiri udah pernah coba belum Mas pakai motor listrik sendiri? Pernah? Oh pernah? Yes. Terus gimana manfaatnya yang mungkin Mas Endi rasain itu apa? Sangat nyaman, benar nggak ada suara, Betul. nggak ada getaran juga gitu Nggak ada, kan. ya. Right? Orang mungkin juga nggak apa, lumayan mungkin mikir kayak nggak getaran gitu, nggak terlalu berasa. Tapi kalau udah naik motor lumayan lama tuh kayak terasa juga sih, Ya, lumayan. Gitu. Kalau di customer tuh kalau naik motor listrik tuh kayak something different lah gitu. Nah iya, exactly, benar. Ya, Bahasanya. ya kalau penumpang tuh biasanya, Pak ini motor apa gitu loh. Kok jalannya smooth banget gitu loh. Smooth Iya, banget. gitu kan. Ya. Itu bedanya itu sih sebenarnya. Jalannya smooth banget, Iya. desainnya futuristis gitu Iya, kan. bener. Terus pas turun ngasih tip. Ya. Iya, berarti Iya. memang dari motor listrik ya Om Udi Iya, ya. Ada kekayaan Iya, sendiri ya Om. bener. Jujur dengan pakai motor listrik itu, saya sering dapat bintang 5 plus tip biasanya. Buat teman-teman ojol nih, se-Jabodetabek dan seluruh Indonesia, kita berharap sih semua itu bisa pakai motor listrik gitu. Karena kita sebagai ojol tuh biasanya kita adalah salah satu orang yang paling bertanggung jawab sama polisi kendaraan, polisi udara. Ih, Ya kan? keren banget. Karena kita ngiter-ngiter terus tiap hari, Tuh, betul. ya. Kita paling sering ngotorin udara itu, kita paling sering bikin polisi udara gitu kan. Gitu. Makanya gimana caranya bisa dapat duit, langit bersih. Guys. Udah 2 kali loh Om Udi bikin statement guys, keren banget. Mungkin juga dari Mas Endi sendiri mungkin ada pesan-pesan buat teman-temannya juga yang masih bimbang lah. Emang motor listrik apa sih bedanya sama motor bensin? Sama aja pengeluarannya. Mungkin boleh kayak kasih pendapat atau mungkin kayak ngajak juga biar udah alih ke motor listrik Mas. Paling yang aku bisa bilang adalah cobain dulu, rasanya sangat nyaman, dari segi penghematan dan biayanya juga bisa lebih murah. Untuk teman-teman ojol terutama saya bilang pokoknya kalau kalian pakai motor listrik gue tuh pasti dukung. Nah, mungkin yang bisa aku sampaikan adalah dengan adanya bantuan dari komunitas driver dan juga ada kerjasama juga dari Gojeknya sendiri dan ada wadahnya itu Charge, kita bisa membantu untuk mengurangi polusi udara dan juga mungkin polusi suara ya. Betul. Betul. Dan ini adalah salah satu upaya dari kita sebagai manusia untuk bisa menyelamatkan bumi juga. Bisa gini, kalau ini mungkin pertanyaan buat Bang Munir dulu ya. Kalau betul. buat meyakinkan driver tuh kira-kira yang lain yang belum pakai motor tuh, biasanya kan mereka pasti khawatir baterainya cepet habis lah atau kayak gimana. Nah, itu kira-kira seperti apa ya gitu nanti, apa namanya biasanya tips and triknya gimana gitu kan ya.
sama buat Mas Andrew nih, Mas Andy nih, apa namanya, kalau mungkin di perusahaan ride hailing sendiri ya, sekarang EV itu mungkin saya nggak tahu apakah sudah menjadi salah satu fokus utama juga untuk digalakan gitu atau mungkin apa namanya, apakah masih ke sana, apakah sudah di on the way dalam proses atau apakah ada insentif khusus sih nanti buat drivernya misalkan dapat orderan lebih mudah atau seperti apa? Itu kira-kira kayak gimana ya kalau dari sisi company ride hailing sendiri gitu untuk menyikapi transformasi ke elektrifikasi gitu. Itu aja sih, thank you. Untuk ngeyakinin teman-teman driver untuk beralih ke motor listrik gitu ya. Emang sih ada satu kekhawatiran kalau kita pakai motor listrik, salah satunya baterai biasanya. Nah, memang dari saya pribadi, dari motor konvensional ke motor listrik memang adaptasinya juga lumayan lama ya, sekitar 2 minggu lah gitu. 2 minggu karena biasa kalau bensin ada di mana-mana gitu ya, kalau pakai motor listrik kan nggak ada di mana-mana gitu ya. Nah makanya kita ajarin ke teman-teman, kita kasih edukasi. Kalau motor listrik tuh benar-benar beda dengan motor konvensional gitu ya. Jadi kalau kita pakai motor listrik, dituntut benar-benar kita disiplin biasanya. Disiplin dalam artian kita harus sering lihat jarak tempuh, terus sering ngecek baterai gitu ya. Terus kalau pulang ngebit juga harus benar-benar harus langsung dicas misalnya gitu ya. Gitu. Nah, banyak teman-teman yang nggak mau beralih ke motor listrik tuh mereka nggak tahu gitu. Yang kita perluin sih cuma edukasi aja. Kalau bawa motor listrik juga bisa dibawa ngejelajah ke tempat yang jauh-jauh lah misalnya gitu ya. Kalau bahasanya ojol itu yang ngebolang lah gitu. Jadi kayak gitu sih. Mungkin lewat kopdar atau biasa atau sekedar saya datang ke BC terus ngobrol sama mereka, meyakini gitu aja sih. Paling kalau saya lihat dari segi customer dan industri secara keseluruhan, trennya sih semakin meningkat ya ke arah transisi ke kendaraan listrik gitu kan. Ada banyak dukungan dari pemerintah pun gitu kan, trennya memang makin ke sana gitu untuk supaya ada transisi. Gojek sendiri udah keluarkan service baru gitu kan. Kalau kalian buka aplikasi Gojek, kalian bisa lihat tuh pilih service type-nya tuh ada GoRide EV gitu kan. Oh, iya. Nah di situ kita udah mulai lihat tuh ada banyak orang yang memang demand untuk service dengan kendaraan listrik itu semakin meningkat gitu kan. Memang ada orang yang mau pakai gitu banyak gitu. Trennya makin di situ dengan kesadaran bahwa emang juga isu polusi udara yang makin beredar, makin banyak orang yang makin tertarik kepada arah situ. Betul. Satu lagi nih untuk Mas Andrew, fitur GoRide EV-nya dibuka semua dong. Biar teman-teman yang pakai motor listrik cas bisa dapat GoRide EV juga gitu. Yang saya akan jawab untuk itu, coming soon mas. Coming soon. Kalau saya itu udah mulai ada juga semenjak kerjasama dengan charge sekarang, ojol-ojol baru gitu yang yang ingin mendaftarkan kendaraan baru bisa ada pilihan charge-nya. Oh ada, iya. Saya udah bisa kok masukin ke aplikasi. Ya. Udah ada. Jadi sesuai sama aplikasi sih plat sekarang. Jadi nggak perlu typing lagi dah. Saya pakai motor listrik sekian, sekarang udah nggak kayak gitu. Yap. Udah langsung ada di aplikasi, di customer. Thank you so much Gojek dan Mas Munir loh. Sampai dapat benefit juga ya, keren banget. Aku mau nanya sama Pak Munir ya. Betul. Ini komunitas dari driver Gojek ya. Ya betul. Karena aku suka sering pakai juga yang Gojek elektrik ya. Betul. Itu rasanya beda banget kayak pakai sepeda. Aku gimana adjustmentnya kalau Pak Munir sendiri gimana adjustment saat pertama kali pakai listrik gitu kan? Apakah ada perasaan cemas atau beda gitu feelingnya dan apakah masalah speednya penyesuaiannya seperti apa? Apakah ada kendalanya seperti apa saat berubah dari yang motor konvensional ke elektrik seperti itu? Karena aku pribadi sebagai penumpang, aku merasa juga beda gitu ya. Aku merasa kayak was-was aja, kayak beda sama yang lain kalau lagi ngebut, kayak kita was-was gitu. Betul.
tipnya buat kalau kita sebagai penumpang ataupun yang bawa motor elektrik apa gitu biar santai aja, relax saat bawa motor elektrik. Dan soal ininya maintenance-nya lebih mahal apa ya daripada yang konvensional atau Betul. yang elektrik gitu ya. Ya. Kalau soal budget untuk bahan bakar lah contohnya seperti itu ya. Apakah ada penghematan dengan pakai ini seperti itu? Terima kasih. Oke. Dan ribet gak untuk nyari apakah kalau Mas Pundi di daerah mana? Komunitasnya Tangerang atau di daerah Jakarta? Aku di Jakarta, Mas. Jakarta ya? Iya. Iya, kalau di Jakarta sendiri sulit gak sih mencari tempat-tempat charge seperti itu? Terima kasih. Oke, Thank makasih. you so much pertanyaannya Mas. Boleh mungkin Om Munir? Kalau ditanya perubahannya dari motor bensin ke motor listrik apa gitu kan? Tambah nyaman sebenarnya, tambah enak sih sebenarnya daripada motor bensin gitu ya. Nah terus yang kedua, karena saya pakai motor listrik charge gitu ya. Charge itu kan kita hanya bisa swab di kantor biasanya gitu ya. Tapi kita dibekelin juga sama charger supaya kita bisa charger mandiri di rumah gitu loh gitu. Untuk perasaan waktu naik motor listrik gitu ya sebenarnya sih sama aja gitu. Cuman minusnya tuh dia nggak ada getaran, terus nggak bising, terus ya lembut gitu, asik aja gitu ya. Bahkan ada customer tuh bilang, Pak ini kalau mobil baby Benz katanya, itu lembut banget jalannya dia bilang gitu ya. Jadi untuk penumpang sih sebenarnya emang ada sih kekhawatiran tuh. Ada nih satu kejadian tuh ke saya tuh dia takut banget Mas pas begitu dapat ternyata motor listrik dia takut nggak berani ya kan. Saya bilang tenang aja karena di sini semua ada indikatornya, indikator baterai semua udah ini gitu. Kalau dibilang ini nanjak kuat nggak? Kuat saya bilang, nggak usah takut saya bilang gitu kan. Ini nanjak kuat gitu. Nah kalau tiba-tiba habis baterai Pak, nggak mungkin saya bilang karena kan ada indikatornya gitu, ya kan. Kalau emang ternyata baterai habis di jalanan, gimana Pak? Ya kita dorong bareng-bareng saya. Nah kalau chat sendiri nih Mas, kita tuh ada tim customer service-nya juga buat ngebantu kalau misalkan teman-teman chat people ini kesulitan di pinggir jalan lagi tiba-tiba mogok, kita bisa nyamperin kok Mas. Asalkan Iya. masih daerah Jabodetabek, Benar. itu kita masih bisa samperin buat bantu-bantu Mas juga. Iya. Jadi jangan khawatir kalau takut ditinggal gitu ya, jangan khawatir Mas. Jadi Kita selalu bakal menolong. jadi di charge tuh ada namanya roadside assistant 24 jam. Yes. Jadi Betul. dimanapun kita ada trouble itu pasti selalu tertangani gitu loh Mas. Ya, gitu. dan itu juga Gitu cepet aja. ya Om Munir ya. Betul. Penanganannya cepet. Jadi besok-besok nggak usah takut kalau naik motor listrik. Nggak apa-apa. Motor listrik tuh malah lebih enak sih. Gitu. Saking enaknya bisa ketiduran sebenarnya. Jangan tiduran nanti ngejengkang ke belakang gimana Iya. Om Munir, nanti bahaya. Betul. Thank you so much for joining us today. We look forward to seeing you in future discussion. Have a great day